Pertama-tama kita akan membahas tentang ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas atau respirasi. Semua makhluk hidup memerlukan oksigen O2 atau karbon dioksida CO2 untuk menghasilkan energi dari makanan. Proses respirasi menghasilkan energi yang digunakan untuk aktivitas hidup. Contoh, manusia bernapas menggunakan paru-paru, ikan bernapas menggunakan insang, dan tumbuhan bernapas melalui stomata dan lentisel. Yang kedua, memerlukan makanan dan minuman atau nutrisi. Makanan memberikan energi dan zat untuk pertumbuhan serta perbaikan tubuh. Makhluk hidup dibedakan menjadi dua. Autotrof membuat makanan sendiri, contoh tumbuhan, dan heterotrof memakan organisme lain, contoh hewan dan manusia. Yang ketiga, bergerak atau mobilitas. Semua makhluk hidup dapat bergerak baik secara aktif maupun pasif. Contoh, manusia berjalan atau berlari, hewan berenang atau terbang. Tumbuhan menggerakkan daun atau batangnya ke arah cahaya atau fototropisme. Yang keempat, tumbuh dan berkembang. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan bertambah besar dan tinggi, dan perkembangan atau kematangan fungsi tubuh. Contoh, tumbuhan tumbuh dari biji menjadi pohon besar. Hewan bertambah besar dari bayi hingga dewasa. Yang kelima, berkembang biak atau reproduksi. Makhluk hidup menghasilkan keturunan untuk melestarikan jenisnya. Ada dua jenis reproduksi, seksual atau generatif, melibatkan peleburan sel kelamin jantan dan betina, contoh manusia dan hewan. Aksesual atau vegetatif, tanpa peleburan sel kelamin, contoh tunas pada tanaman. Yang keenam, peka terhadap rangsangan. Makhluk hidup dapat merespon rangsangan dari lingkungan, contoh manusia menghindar saat terkena panas. Tumbuhan putri malu menutup daunnya saat disentuh. Yang ketujuh, mengeluarkan zat sisa atau ekresi. Proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang tidak diperlukan tubuh. Contoh, manusia mengeluarkan keringat, urin, dan karbon dioksida. Tumbuhan mengeluarkan sisa gas melalui stomata. Yang kedelapan, menyesuaikan diri atau adaptasi. Kemampuan untuk bertahan hidup di lingkungan tertentu. Ada 3 jenis adaptasi, yaitu morfologi atau perubahan bentuk tubuh, contoh paruh pada burung. Fisiologi, perubahan fungsi tubuh, contoh manusia di tempat dingin atau menggigil. Tingkah laku, perubahan perilaku, contoh burung bermigrasi. Yang kesembilan, mati. Semua makhluk hidup memiliki batas usia dan akhirnya mati. Setelah mati, tubuh akan mengalami proses pembusukan. Nah, hidup menunjukkan bagaimana makhluk hidup berfungsi dan berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya untuk bertahan hidup. Memahami ciri-ciri ini membantu kita mengenali makhluk hidup dan membedakannya dari benda mati.